Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah Customer Relationship Management. Jadi kita di dalam buku sekali lagi pada forum pertama ya, ada saya kasih link, ada bukunya. Itu untuk pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari bab 8 di mana untuk manajemen data pelanggan. Nah, mengapa sih data pelanggan itu penting gitu ya? Jadi data pelanggan adalah bahan bakar utama dari customer relationship management. Jadi memang memungkinkan untuk melakukan dan otomatisasi yang efektif. Tanpa data yang akurat, strategi bisnis tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi nanti kakak-kakak mungkin akan mengumpulkan data-data pelanggan, jangan sampai data tersebut ada yang miss gitu ya. Jadi ini merupakan strategi bisnis, misalkan pelanggan baru atau kalau kita bilang new customer atau existing atau yang memang pelanggan lama. Nah, apa sih single customer view itu? Jadi single customer view itu atau SCV itu atau ya SCV itu SCV itu adalah penggabungan data dari berbagai departemen. Jadi misalkan ya ada memang departemen sales sama marketing dan customer service biasanya. Nah, itu biasanya informasi penting untuk pengalaman pelanggan. Pelanggan biasanya misalkan di service, bagaimana pendapat Anda tentang pertanyaan ini gitu ya. Misalkan ada bintang 5 gitu ya. Kan kalau kakak-kakak nanya ada permasalahan problem biasanya ke customer service ya. Ada problem dari produknya kah atau misalkan datang produknya tidak sesuai gitu ya. Nah, itu ada nanti apa sih bagaimana cara untuk meningkatkan si pengalaman pelanggan ini puas dengan kita. Dan juga ada sales. Jadi sales ini biasanya adalah orang yang di lapangan. Biasanya SPG, SPB, sales yang memang langsung terjun untuk menjual produk tersebut. Kalau marketing itu kan kalau sales kan dia udah lebih update lah. Oh, customer maunya yang seperti ini gitu ya. Nah, nanti eh, data dari si sales ini mungkin masuk juga ke marketing untuk strategi bisnis ke depannya untuk peningkatan penjualan seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, jenis-jenis data, jadi ada data identitas, data deskriptif, dan data transaksi. Jadi data identitas itu mencakup nama, alamat, dan informasi kontak yang mendefinisikan pelanggan. Jadi nanti kalau dilihat identitasnya, kalau kita ditanya kan selalu ya, kalau misalkan udah ada, em, sekarang mereka lagi ngumpulin data dulu, contohnya Alfa, Indomaret ya. Kalau ada ininya, apa namanya? Aplikasinya sudah download apa belum? Ini ada diskon, bla bla bla. Nah, itu di situ biasanya mereka nanya alamat, terus nama, terus biasanya pengeluaran sehari-hari berapa, gajinya sekian gitu ya. Biasanya mereka udah tahu dan umur berapa. Itu data identitas dari pelanggan sendiri. Ada data deskriptif. Nah, itu biasanya menggambarkan gaya hidup mereka. Misalkan mereka hobinya apa, terus mereka sukanya apa sehari-hari, pembeliannya seperti apa. Nah, kalau pembelian itu masuknya nanti data transaksi, di mana memang riwayat pembelian, informasi terkait dengan transaksi pelanggan tersebut. Jadi kualitas data adalah tantangan dan solusi. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau marketing atau salesnya itu datanya asal, kita nggak bakal dapet tuh data yang memang bagus gitu. Nah, ini jadi misalkan contoh anak SMA dikasih arahan untuk mau misalkan belanja gitu. Ini ada popok bayi diskon kan nggak masuk di akal karena dia masih SMA belum punya adik belum apa nggak ada adiknya gitu ya yang bayi tapi kok ditawarinnya popok bayi. Nah itu karena datanya yang berantakan tidak sesuai dengan itu dapat menjadi masalah besar karena mereka akan ih ini aneh banget sih kayak misalkan notifikasi dari Shopee atau Tokopedia dan lain-lain ya itu contoh dari e-commerce sendiri aja kok datanya ngasal gitu. Nah, kita jadi kayak kesel nih apa sih kok datanya masuk untuk notif tapi notifnya nggak sesuai sama yang kita pengen gitu. Nah, itu yang dapat memastikan data akurat. Gimana caranya? Kita biasanya personalisasi, dia belinya apa, ada rekapnya gitu. Karena kalau misalkan datanya berantakan, itu akan menjadi masalah besar. Jadi misalkan duplikat atau usang, nah itu kita ada strategi untuk melakukan data cleansing. Jadi untuk memastikan data tersebut selalu akurat dan relevan.
Nah, keamanan data dan privasi data pelanggan sendiri, jadi pentingnya nih pengelolaan yang aman dan sangat kritis. Jadi untuk menetapkan prinsip konsen dari purpose limitation ini, misalkan contoh ya, ada yang kita lindungi, ah nggak mau ah ngapain sih ini kan privasi saya gitu, untuk meningkatkan kepercayaan dan dalam hubungan bisnis. Jadi memang ini kan privasi saya, udah kesebar nih data saya apa enggak gitu ya. Contohnya saya setiap hari diteleponin sama penipu TikTok Shop gitu ya. Nah, itu mereka berarti datanya nggak bisa benar gitu, nganggu privasi pelanggan di telepon-telepon gitu ya. Bahkan data pemerintah aja saya kemarin lihat itu juga bocor. Jadi saya juga rasa kayak sekarang nggak ada lagi tuh untuk privasi dan membuat kepercayaan kita nggak usah pakai itu lagi deh karena kok jadi data kita bocor gitu ya. Itu yang memang menentukan hubungan bisnis tersebut. Nah, adanya integrasi data dan konektivitas, jadi kita perlu nih adanya sistem, biasanya Customer Relationship Management, ya kemarin ya kita udah lihat ada Zoro ERP, ada yang lainnya. Kita bisa lihat ERP itu semacam SAP gitu ya. Kita udah ada analytics-nya, kira-kira mengalir datanya itu secara real time. Jadi itu berbasis internet ya biasanya memang cepat untuk keputusan kita kira-kira ngambil keputusan seperti apa. Jadi untuk pengalaman pelanggan lebih baik lagi. Nah, pentingnya manajemen data pelanggan. Jadi memang fondasi yang kuat nih untuk ketika data pelanggannya udah baik gitu ya, CRM ini bakal sukses karena mereka merasa oh ini udah oke nih faktanya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi memang datanya bersih, integrasi dan aman. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu benar. Salah satu contohnya mungkin saya sering mendengar Shopee ataupun Tokopedia ataupun Lazada gitu ya. Saya dengar-dengar adalah e-commerce gitu ya. Kenapa fokus targetnya e-commerce? Karena kan kita adalah customer relationship management yang memang berbasis digital gitu ya. Nah, kalau itu salah satu contohnya ketika kita protes nih dari si customer sendiri, kok ini hilang, kok ini nggak ada, udah diambil orang gitu ya. Nah, kita tuh nggak tahu masalahnya itu ada di customer atau customer yang bohong. Bisa aja ya kalau barang online kan kadang customernya juga suka aneh-aneh ya, membalikan barang tapi ternyata barangnya itu nggak ada isinya gitu. Nah, ada juga yang memang apa ya, dari si sellernya juga bandel misalkan, tapi seller yang bener kadang suka ditipu juga, bahkan sampai pengirimannya juga ada yang memang berantakan. Nah, itu kita harus rapih untuk datanya terintegrasi. Kenapa? Karena kita bisa nge-track siapa sih yang memang handle ini dan kalau hilang tanggung jawabnya siapa gitu. Nah, ini sebenarnya bukan tugas adik-adik sih, saya nggak ngasih tugas, tapi adik-adik mungkin bisa ngecek akun e-commerce adik-adik gitu ya, favorit adik-adik. Coba lihat profil adik-adik, apa sih yang mereka simpan gitu ya, dari segi nama, email, nomor telepon, alamat gitu ya. Eh, Kemudian eh, adik-adik tuh biasanya beli tuh berapa banyak gitu ya, yang memang apa benar-benar sesuai kebutuhan atau keinginan saja. Coba adik-adik cek di e-commerce adik-adik, pastikan informasinya cukup, apakah cukup atau memberikan rekomendasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Nah, misalkan e-commerce-nya tampil nih hari ini, contohnya adalah em, ada ada ini nih diskon baru untuk apa ya? Diskon. Oh nih, ada diskon nih untuk pembelian, misalkan pembelian makanan. Nah, memang adik-adik suka beli makanan gitu ya. Nah, itu bisa sesuai. Tapi kalau misalkan adik-adik sebenarnya nggak suka beli makanan online, tapi kok ditawarinnya makanan, padahal kan adik-adik nggak suka beli online gitu ya. Itu yang memang harus ditanyakan. Apakah memang sesuai kebutuhan adik-adik apa enggak. Nah, oke baik. Mungkin sampai di sini saya mungkin antara pertemuan 10 apa 11, jadi nanti ada tugas kelompok di mana adik-adik nanti bisa untuk mencari kelompoknya. Kalau nanti misalkan itu kita bagi 4 kelompok atau 5 kelompok, tapi kalau misalkan kita cek dulu dari jumlah
pesertanya. Jadi nanti adik-adik bisa sudah mengumpulkan kelompoknya karena nanti di pertemuan 10 apa 11 ada tugas kelompok. Oke, baik. Terima kasih. Jika memang nanti ada yang ditanyakan, bisa ke forum atau bisa ke langsung WhatsApp grup. Terima kasih banyak. Sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.